Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro hari ini. 9 hari jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan, Yogyakarta mulai dipadati oleh masyarakat yang mudik lebih awal. Pemudik lebih awal ini rata-rata dari kalangan mahasiswa. Inilah suasana antrian calon penumpang di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Pemudik dari kalangan mahasiswa ini mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan puncak arus mudik dan sudah memasuki libur perkuliahan. Tujuan utama pemudik mahasiswa menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Purwokerto hingga Semarang. Selain itu juga ke daerah Jawa Timur seperti Madiun, Surabaya hingga Banyuwangi. Masa angkutan Lebaran 2025 setiap harinya PT KAI Daup 6 Yogyakarta menjalankan 22 KA jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. 9 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati penumpang yang memilih mudik lebih awal. Kami ajak Anda melihat sejumlah titik arus mudik bagi mereka yang mulai melakukan perjalanan ke kampung halaman hari ini. Sudah ada jurnalis Metro TV Elma Rosana dari stasiun Senen, Arneta Butar-Butar dari kawasan Tol Cikatama, dan Ifdal Amal dari Terminal Bayangan Pondok Pinang di Jakarta Selatan. Saya akan ke Elma terlebih dahulu. Elma, apakah sore ini penumpang yang memilih mudik lebih awal masih ramai di stasiun Senen? Ya, Eva dan juga pemirsa, jika dibandingkan dengan tadi pagi, semakin sore ini semakin ramai oleh calon penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun Pasar Senen. Dan Eva dan juga pemirsa, tadi saya sempat berbincang dengan masyarakat kenapa memilih untuk mudik lebih awal. Ini ternyata untuk menghindari kepadatan dan juga lonjakan penumpang, yang mana puncak arus mudik ini akan diprediksi terjadi pada 28 Maret. Ditambah lagi alasan dengan libur sekolah, anak-anak sekolah ini yang lebih panjang dan lebih awal, dan juga adanya kebijakan WFH atau work from anywhere di beberapa perusahaan. Dan jika dibandingkan dengan hari kemarin, H-10 ini Eva dan juga pemirsa, jumlah penumpang hari ini mengalami peningkatan atau sebanyak 25.000 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini. Bahkan untuk penjualan tiket kereta api dari stasiun Pasar Senen pada hari raya Lebaran ini pada 31 Maret dan 1 April 2025, okupansinya sudah mencapai 100% atau sudah seluruh tiket ini terjual ludes. Maka dari itu ada beberapa antisipasi dari KAI Daob 1 untuk mengatasi lonjakan penumpang, salah satunya menambah kereta api jarak jauh yang beroperasi. Ada sekitar 1.858 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi pada periode angkutan Lebaran 21 Maret hingga 11 April 2025. Sedangkan untuk stasiun Pasar Senen ditambahkan 120 kereta api jarak jauh, yang mana totalnya berada dari sekitar 868 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi. Sedangkan untuk tiketnya sendiri ini disediakan selama masa periode sekitar 567.000 tiket, dan hingga hari ini sudah terjual sekitar 300.000 tiket atau sekitar 68%. Tentu diharapkan dengan adanya penambahan kereta api jarak jauh yang beroperasi di Daob 1 Jakarta, kemudian adanya kebijakan WFH dan juga libur sekolah yang lebih lama dan lebih awal ini, penumpang masyarakat Indonesia pemirsa Metro TV dapat mudik lebih awal dengan nyaman menggunakan moda transportasi kereta api. Tentu ada beberapa himbauan Eva dan juga pemirsa untuk datang lebih awal, karena tadi pada saat tim liputan Metro TV menuju ke stasiun Pasar Senen ada kemacetan di depan gerbang stasiun Pasar Senen, tepatnya di Bundaran, sehingga kami terjebak macet sekitar 30 menit. Sehingga untuk pemirsa Metro TV yang hendak mudik lebih awal dari berangkat dari stasiun Pasar Senen dapat datang lebih awal sehingga tidak ketinggalan jadwal kereta api. Demikian Eva yang dapat saya laporkan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda di studio. Kita bergeser ke Tol Cikatama. Arneta, apakah sudah mulai terlihat arus mudik di Tol Cikatama dan apa persiapan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Ya, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Untuk lalu lintas sendiri di gerbang Tol Cikatama saat ini di tempat saya melaporkan, ini untuk arus lalu lintas masih
terbilang lancar, artinya belum ada penumpukan kendaraan baik dari arah Palimanan maupun sebaliknya ke arah Jakarta. Namun memang untuk dominasi kendaraan yang berada melintasi di gerbang tol Cikatama ini masih didominasi oleh mobil truk sumbu 3 seperti itu atau beroda lebih dari 10. Sedangkan untuk bus akap dan juga minibus yang membawa barang bawaan seperti koper di atas atap mobilnya ini masih terpantau belum begitu banyak. Dan memang meskipun demikian, untuk peningkatan volume kendaraan ini juga sudah mengalami peningkatan tersendiri di gerbang tol Cikatama, yakni per hari ini per pukul 4:08 tadi dari data yang kami terima memang untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek dari gardu masuk yakni ke arah Palimanan sebanyak 18.589 kendaraan. Sementara itu untuk kendaraan yang keluar ke arah keluar yakni ke arah Jakarta sebanyak 15.630 kendaraan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan kalau dibandingkan dengan hari kemarin di tanggal 21 Maret yakni untuk ke arah Palimanan ini sebanyak 15.038 kendaraan. Sementara untuk ke arah Jakarta sebanyak 10.906 kendaraan. Dan memang untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi jatuh di tanggal 28 Maret ini, PT Jasa Marga menyiapkan sejumlah antisipasi yakni untuk memberikan diskon tarif tol di tanggal 24 Maret yakni sebesar 20% dan juga memang diprediksi sekitar 1,2 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta yang melalui gerbang tol Cikatama dan sebanyak 793.000 kendaraan juga akan melintasi di gerbang tol Cikatama, yakni angka tersebut naik 1% kalau dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Dan untuk itu juga pihak kepolisian juga melaksanakan kontraflow. Kalau boleh kami jabarkan Eva, untuk lalu lintas ataupun rekayasa kontraflow dan juga one way yang akan diterapkan di gerbang tol Cikatama sendiri yakni akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek di kilometer 40 sampai kilometer 70 di periode pertama di arus mudik yang akan diterapkan pada tanggal 27 Maret yakni diberlakukan pada pukul 2 siang nanti sampai di Sabtu di tanggal 29 Maret di pukul 12 malam. Dan untuk periode kedua akan diberlakukan lagi untuk kontraflow di hari Senin di tanggal 31 Maret di pukul 1 siang hingga pukul 6 sore hari dan dilanjutkan kembali pada hari Selasa yakni pukul 11 hingga pukul 6 sore. Sementara itu untuk one way akan diberlakukan dari kilometer 70 tol Cikampek, Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang yakni dimulai pada hari Kamis di tanggal 27 Maret di pukul 2 siang sampai di hari Sabtu 29 Maret nanti di pukul 12 malam hari. Dan juga selain itu kebijakan ganjil genap juga akan turut dilakukan di kilometer 47 Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Dan tentunya kami akan terus memantau bagaimana arus lalu lintas H-9 jelang Lebaran Idul Fitri 2025 yang diprediksi akan puncaknya akan ada di tanggal 28 Maret. Demikian Eva. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita ke Terminal Bayangan Pondok Pinang. Ifdal, bagaimana kepadatan penumpang di sana? Eva dan juga pemirsa, di sini di agen antar kota antar provinsi Pondok Pinang atau yang biasa disebut sebagai Terminal Bayangan Pondok Pinang Jakarta Selatan sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, dan juru kamera Arwi Murrahman akan menunjukkan kepada Anda pemirsa di belakang saya. Di sini para penumpang sudah lebih dari 1 jam sepantauan kami karena mereka di sini menunggu bus yang datang, karena bus di sini bukan terminal yang mana hanya terminal bayangan, jadinya bus di sini datang untuk menjemput penumpang dan nantinya tidak lama lagi akan langsung menuju ke lokasinya masing-masing. Adapun pemilihan bus oleh para pemudik ini walaupun masih H-9 mudik dikarenakan dananya yang cukup terjangkau, hanya sebesar 150.000 hingga 500.000 saja pemirsa. Dan juga berdasarkan pantauan kami dari tadi lebih dari 1 jam yang lalu sudah ada 10 bus yang mondar-mandir dari sini dan melaju menuju tujuannya masing-masing. Dan saat ini pukul 4.50 bus yang ramai di sini menuju lokasi mayoritas yaitu ke arah Pulau Jawa pemirsa. Bisa lihat bis di sana juga sudah mulai terparkir dan sudah mulai didatangi oleh para pengunjung dan untuk menaruh koper dan nantinya akan berangkat lagi. Kemudian pemirsa, kenaikan volume penumpang di periode mudik ini maksud kami juga dikarenakan dengan adanya
dengan adanya liburan sekolah yang dimajukan yang tadinya H-7 menjadi H-10 yang mana kemarin, satu hari kemarin ya, tanggal 21 Maret 2025 begitu. Dan juga dengan kenaikan ini betul saja tadi berdasarkan perbincangan saya dengan beberapa pemudik, betul mereka menunggu tanggal yang pas untuk jadwal sekolah, liburan sekolah anaknya keluar kapan untuk membeli tiket mudik. Lantaran memang liburan sekolah ini dinilai sebagai momen yang pas karena untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Selain itu pemirsa, walaupun masih lebih dari sepekan lagi menuju Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, pemudik di sini mengaku kepada saya, sejumlah pemudik di sini, bahwa mereka memilih untuk mudik lebih dahulu karena ingin menghabiskan sisa waktu di bulan suci Ramadan yang berkah ini bersama keluarganya masing-masing di kampung halaman masing-masing. Adapun pemilihan tiket bus ini memang terjangkau dan mereka merasa tiket yang terjangkau ini senilai dengan yang ditawarkan karena bus-bus di sini mencakup lokasi yang cukup jauh, yaitu dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, sekitar Pulau Jawa, Madura, serta Kota Denpasar di Bali. Adapun jadwalnya itu mulai dari pukul 5 subuh. Pukul 5 itu ke arah Jawa sampai pukul 9 pagi, dan pukul 9 sampai 10 ke arah Sumatera Barat, 10 sampai 11 Sumatera Selatan, dan 11 sampai 12 itu ke arah Madura dan Denpasar, dan 12 ke atas yaitu sekarang sampai malam nanti ke arah Pulau Jawa lagi begitu. Dan tadi juga saya sempat berbincang dengan pihak pengelola agen di sini, dan ia menyatakan bahwa jumlah di sini belum seberapa karena puncak mudik akan masih bertambah nanti di tanggal, diperkirakan tanggal 26, 27, 28. Dan menurut kesaksian dia, jumlah ini juga mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun belakangan, 3 tahun sebelumnya. Demikian Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ifdal Abal. Sebelumnya juga ada Arneta Butar-Butar dan Elma Rosana. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.